Bagaimana rasanya menginap di sebuah bandara negara lain selama 9 bulan lamanya, tanpa memiliki kerabat, dan tanpa memiliki uang sedikit pun? Kejadian ini dialami oleh seorang pria bernama Viktor. Awal mula peristiwa itu terjadi karena suatu hari di saat Viktor Navorsky, yang merupakan warga negara Krakosia, terjebak di dalam sebuah bandara, karena paspor miliknya yang digunakan untuk memasuki negara Amerika telah ditolak. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Viktor, ia menemui Frank Dixon, seorang kepala perlindungan perbatasan. Di sana dijelaskan bahwa karena perang kudeta yang terjadi di negara asal Viktor, membuat paspornya tidak bisa digunakan dan visanya telah dibatalkan oleh Departemen Dalam Negerinya. Dari caranya memperlakukan Viktor, terlihat bahwa Dixon memiliki kepribadian yang temperamental dan cenderung kasar. Namun setelah dijelaskan panjang lebar, Viktor tidak bisa menangkap sepenuhnya apa yang dipaparkan Dixon karena masalah bahasa, karena Viktor tidak bisa berbahasa Inggris. Viktor pergi menuju GAP 67 untuk beristirahat, yang lama-kelamaan menjadi seperti kamarnya sendiri. Perlahan Viktor mulai beradaptasi dengan lingkungan bandara. Viktor berbekal beberapa voucher makanan, dan kartu telepon prabayar yang diberikan oleh petugas bandara tempo hari lalu. Karena Dixon tidak mau lagi membawa Viktor sebagai tanggung jawabnya, Dixon berniat untuk menjebak Viktor agar melanggar peraturan bandara, sehingga Viktor bisa dikeluarkan dari lingkungan bandara. Ia mengatakan pada Viktor bahwa penjaga pintu di sana akan meninggalkan posnya pada pukul 12, dan karena penggantinya akan terlambat, itu bisa menjadi kesempatan Viktor untuk melarikan diri dari sana. Jika hal itu berjalan sesuai rencana, maka Dixon akan bisa ditangkap karena pelanggaran yang dilakukan Viktor. Namun ternyata semua berjalan di luar rencana Dixon. Viktor malah memutuskan untuk tetap tinggal di bandara dan tidak melarikan diri. Karena tidak ingin meminta-minta untuk sebuah makanan, Viktor mulai bekerja untuk mendapatkan uang dari pekerjaannya mengumpulkan beberapa troli. Awalnya ia hanya mengumpulkan sedikit troli untuk membeli burger, namun seiring waktu, Viktor mulai mengumpulkan lebih banyak troli di seluruh bandara untuk membeli sebuah majalah berbahasa Inggris dan Rusia, karena dari sana Viktor akan mulai belajar bahasa Inggris. Dixon yang tidak ingin Viktor merasa nyaman tinggal di bandara, mempekerjakan pengumpul troli agar Viktor kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan uang. Viktor kemudian dibantu oleh Enrique, yang merupakan petugas makanan di bandara, di mana Enrique menawarkan untuk memberi Viktor makanan gratis, asalkan Viktor mau membantu Enrique untuk mendekati seorang gadis bernama Dolores. Setelah menyepakatinya, Viktor langsung memulai aksinya. Dengan alasan mengurus visa, Viktor mulai mencari-cari tahu hal-hal tentang Dolores. Di sisi lain, Dixon yang tidak suka dengan Viktor mulai mencari cara untuk menyingkirkan Viktor. Dixon mengatakan pada Viktor bahwa untuk mendapatkan suaka secara hukum adalah dengan melakukan persidangan tercepat dalam waktu 6 bulan kemudian. Viktor bisa keluar dari bandara jika Viktor memberikan keterangan bahwa Viktor takut kembali ke negara asalnya, namun Viktor menolak dan memilih menunggu di bandara karena rasa cintanya terhadap negaranya sendiri. Viktor kemudian bertemu seorang gadis bernama Amelia, yang pada saat itu sedang patah hati karena mengetahui pacarnya ternyata sudah memiliki istri. Amelia yang menerima semua itu, hanya menginginkan waktu dari pacarnya, namun pacarnya ingkar janji. Karena Amelia dan Viktor cepat akrab, Amelia menawarkan untuk makan bersama, namun ditolak oleh Viktor dengan alasan sibuk, padahal Viktor tidak mempunyai uang dan tidak bisa keluar dari terminal bandara. Viktor yang memiliki keinginan untuk makan malam bersama Amelia, mencoba mencari uang dengan melamar pekerjaan di sekitar bandara, namun tak seorang pun menerimanya, karena alamat dan nomor telepon yang dianggap konyol, di mana Viktor memberitahu bahwa alamatnya adalah GAP 67, dan nomornya adalah nomor telepon umum bandara. Viktor kembali ke kamarnya dan melihat sebuah dinding yang sedang direnovasi. Viktor memutuskan untuk mengecat dan memperbaiki dinding itu. Mandor kontraktor yang melihat hasil pekerjaan Viktor, akhirnya menawarkan pekerjaan pada Viktor, dan karena pekerjaan itulah, hidup Viktor menjadi semakin terjamin. Ia juga mendapat teman, yaitu Enrique, Joe dan juga Gupta. Suatu ketika Viktor membantu seorang warga Rusia yang ditahan petugas bandara, karena membawa sebuah obat untuk ayahnya. Karena hanya mereka berdua orang Rusia saat itu, hanya Viktor yang mengerti apa yang dikatakan pria Rusia itu. Karena iba, Viktor membantu pria itu lolos dengan memberitahu petugas bahwa obat yang dibawa pria Rusia itu untuk kambing, karena di Amerika, obat untuk hewan tidak memerlukan surat izin. Dixon memaki Viktor karena berbohong. Di saat itu juga petugas inspeksi melihat sifat Dixon.
Sejak saat itu Victor mulai dikenal sebagai pahlawan oleh orang-orang yang bekerja di terminal bandara, dan berkat bantuan teman Victor, akhirnya Victor bisa makan malam bersama Amelia, namun tentunya masih di dalam bandara. Dixon yang melihat semua itu, memberitahu Amelia siapa sebenarnya Victor. Amelia menemui Victor, dan Victor menjelaskan alasan sebenarnya Victor datang ke New York, yaitu karena sebuah kaleng yang berisi sebuah foto pemain musik jazz dari potongan majalah tahun 1958. Ayah Victor menginginkan tanda tangan dari ke-57 pemain musik jazz tersebut, namun setelah menunggu selama 40 tahun, ayah Victor hanya mendapatkan 56 tanda tangan, dan hanya tersisa 1 tanda tangan lagi yang belum didapatkannya. Victor ingin mewujudkan mimpi ayahnya untuk mendapatkan tanda tangan 1 orang tersebut, yaitu Benny, yang tinggal di New York. Namun sebelum mendapatkan tanda tangan Benny, ayahnya meninggal dunia. Di tengah-tengah percakapan tersebut, Victor sedikit menggombali Amelia, hingga akhirnya mereka berciuman. Esoknya Victor merayakan harinya bersama teman-temannya, karena kabar bahwa perang di negaranya telah usai, dan bersamaan dengan itu juga, Amelia memberi Victor surat masuk Amerika dari pacar Amelia, namun setelah itu Amelia pergi dan berpisah dengan Victor. Victor sedih, namun ia kembali teringat dengan tujuan utamanya untuk datang ke Amerika. Agar surat Victor sah, Dolores memberitahu bahwa Victor harus mendapatkan tanda tangan Dixon. Dixon menolak dan mengancam Victor, jika Victor tetap ingin ke New York, Victor akan mendeportasi teman-teman Victor yang memiliki masalah di masa lalu. Akhirnya, Victor memutuskan untuk pulang ke negaranya, kemudian beberapa teman Victor protes karena hal yang dilakukan Victor. Akhirnya Gupta menunda penerbangan ke negara Victor dengan memberhentikan pesawat dengan kain pel, dan dengan kesempatan itulah, Victor memanfaatkan waktu yang ada untuk merubah rencananya untuk pulang ke negaranya dan pergi ke New York. Dengan diantar oleh pekerja bandara yang mengenal Victor, Victor mulai menginjakkan kakinya di Amerika. Salju pun turun, di saat itu juga Victor bertemu dengan Amelia. Mereka hanya saling tersenyum, tanpa berkata apapun, dan saat Victor berhasil mendapatkan tanda tangan Benny, Victor pun kembali pulang ke negara asalnya. Oke, sekian sinopsis dari film kali ini, mudah-mudahan film ini bisa menjadi rekomendasi film yang tepat untuk kalian semua tonton. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, subscribe atau follow channel ini, agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film-film seru lainnya.